Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 3 Agustus 2020, bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas sebagai staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dari Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Tema renungan kita pada hari ini, tanggal 3 Agustus 2020 adalah Bersama Yesus, Aku Kuat. Mari kita mulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk undangan suci-Mu bermenung bersama dengan Dikau pagi ini. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genazaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Latar belakang bacaan Injil hari ini adalah penganiayaan yang dialami oleh gereja perdana pada abad pertama.
Perahu adalah gambaran gereja yang sejak awal pelayarannya mengalami hantaman keras dari badai kehidupan agama dan politik saat itu. Para murid perdana merasa mengalami kesendirian karena ditinggalkan oleh banyak orang yang awalnya mencari Yesus. Para simpatisan, mereka merasa seakan mereka berlayar dan bersiara sendirian. Saat itu yang menciptakan ketegangan di antara mereka dan juga pasti ketakutan. Kehadiran Yesus yang ajaib dengan berjalan di atas air membuat ketegangan mereka berubah menjadi kepanikan luar biasa karena mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Kepanikan para murid ini sangat beralasan karena bagi orang Yahudi, danau adalah tempat para hantu berkeliaran. Setelah Yesus bersabda bahwa ia adalah Yesus, laut menjadi teduh sebagai simbol bahwa kepanikan para murid mulai reda. Dan ketika Yesus naik ke atas perahu, segala sesuatu menjadi reda. Pada saat itu, pada saat Yesus belum naik ke perahu, Petrus meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yakni berjalan di atas air. Dan Yesus mengundangnya untuk datang mendekatinya. Tatkala perhatian Petrus sepenuhnya ada pada Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Tetapi tatkala perhatiannya beralih ke angin dan danau, ia mulai tenggelam. Untungnya Petrus memohon kepada Yesus dan ia diselamatkan. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa sejauh bersama Yesus, bersama Allah, maka angin dan danau yang merupakan simbol masalah kehidupan dapat kita atasi. Bacaan Injil mengingatkan kita bahwa masalah akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi tatkala kita mengarahkan diri sepenuhnya dan seutuhnya kepada Kristus Yesus, maka kita akan tenang dan kuat mengatasi masalah hidup. Maka adalah keliru Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus jika kita beranggapan bahwa bersama Yesus maka semua masalah akan hilang dan lenyap dari hidup kita. Yesus menjanjikan satu hal yang pasti, bahwa setiap perjuangan hidup, dalam setiap perjuangan hidup kita, ia selalu bersama kita agar kita kuat untuk melaksanakannya. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Yesus tidak meninggalkan para muridnya terombang-ambing dalam gelombang. Ia datang mendekati mereka dan meredahkan gelombang itu. Dalam dan bersama Yesus, kita akan dapat menjalani hidup dengan tabah dan kuat. Kita semua sekarang ini ada di danau kehidupan dan perahu kehidupan kita sementara berlayar. Mungkin saja angin masalah menerpa pesiarahan hidup kita. Tetapi jika kita memiliki Yesus, kita akan tenang, tidak panik, serta memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi masalah-masalah hidup kita. Pertanyaan pokok untuk kita, apakah kita memiliki iman, kepasrahan, dan keterarahan diri total kepada Yesus? Ingat, ketika Petrus mengarahkan diri kepada Yesus, ia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika ia berkonsentrasi pada angin dan danau, ia mulai tenggelam. Ketika masalah menggerogoti perhatian kita, maka kita akan tenggelam. Tetapi ketika dalam masalah kita terarah kepada Yesus, maka kita kuat. Bersama Yesus, kita akan kuat dalam masalah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ya Yesus yang baik, terima kasih Engkau selalu hadir bagi kami dalam setiap situasi hidup kami. Arahkan kami untuk terus berpasrah kepadamu dan dikuatkan oleh-Mu saja. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Stefanus Chandra. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan para karyawan-karyawati di Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.